Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Martiana, gimana kabarnya siang hari ini? Waalaikumsalam, Bapak Edi. Alhamdulillah, baik, semangat, masih Pak. Iya. Alhamdulillah. Nah, ini dengar-dengar nih kemarin ada yang mau diobrolin nih sama saya nih. Kira-kira mau ngobrolin apa sih Bu Martiana? Ini Pak, sebenarnya nih saya, ini cuman kekhawatiran dalam diri saya aja ya Pak ya. Saya ini merasa saya ini udah mampu apa belum sih dalam memberikan pembelajaran itu yang benar-benar berpihak pada murid Pak, sesuai dengan karakteristik murid saya saat ini. Seperti itu Oh, sih Pak. oke. Saya konfirmasi dulu ya. Jadi di sini muncul sebuah kekhawatiran Bu ya. Jadi Bu ini khawatir ibaratnya dari kemampuan diri itu apakah sudah benar eh, bisa menampilkan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan karakternya atau tidak gitu ya. Oke. Nah, oke. Kalau boleh tahu dulu nih, eh, kalau menurut Ibu Mardiana, pembelajaran yang berpihak pada murid itu yang seperti apa sih menurut Ibu? Pembelajaran yang berpihak pada murid itu menurut saya itu adalah pembelajaran yang memang benar-benar disenangi murid, Pak. Jadi kegiatannya itu memang benar-benar berdasarkan apa yang disukai murid, bukan yang disukai oleh guru atau orang tuanya, Pak. Jadi biasanya ya, kalau dulu sebelum saya ikut guru penggerak, itu saya belajar, kalau belajar sama anak itu menyenangkan kata saya, tapi ternyata yang menyenangkan kata saya itu cuma dari saya, Pak. Misalnya saya ajak main, ternyata dalam bentuk bermain itu pun tidak semua anak itu suka dengan permainan yang saya hadirkan. Biasanya kan saya cuma bikin permainan satu untuk semua anak. Padahal beberapa anak itu beda gaya bermainnya. Misalnya ada anak yang suka dengan main yang cuma stay di tempat, misalnya cuma main puzzle. Tapi sebenarnya juga ada beberapa anak itu yang kinestetik, Pak. Jadi mereka tuh suka lari-lari. Nah, kalau anak yang suka lari-lari itu biasanya malah saya tegur, nggak saya bolehi. Tapi setelah saya di guru penggerak ini, saya baru tersadar bahwa pembelajaran yang menyenangkan melalui bermain untuk anak TK itu bukan seperti itu yang asal bermain aja, tetapi harus sesuai dengan minat dan keinginan mereka, Pak, sesuai dengan kesiapan belajar mereka. Nah, itu Pak, saya jadi merasa bersalah begitu. Ternyata cara yang saya lakukan ini ternyata nggak benar. Nah, itu Pak, jadi saya merasa itu ya dalam memperbaiki sampai ke sini tuh merasa udah sebenarnya saya ini udah benar-benar udah jadi guru yang mampu berpihak pada murid atau belum ya itu Pak. Oke, oke, saya konfirmasi dulu ya. Jadi Ya, banyak tadi yang disampaikan oleh Bu Martiana. Jadi kan selama ini sudah sih sebetulnya ibaratnya eh, eh, membuat pembelajaran yang disukai, tetapi kan ada memang belum semua ya ibaratnya yang terfasilitasi. Kalau ada juga tadi yang disebutkan Bu Martiana, ada anak yang memang mungkin apa teraktif Bu ya, yang mereka ibaratnya nggak bisa diam, jadi ya kadang-kadang dicuekin dan lain sebagainya. Oke. Nah sebelum kita lanjutin nih Bu, kalau boleh tahu, kalau misalkan dari kriteria 1 sampai 10 itu Bu Mardiana kalau sekarang ini masih di angka berapa nih dulu nih sebelum kita lanjutkan? untuk saat ini sih saya merasa kalau saya itu udah di 80% Pak. Ya, karena saya udah mulai menerapkan pembelajaran-pembelajaran yang saya dapatkan saat saya sebagai CGP, kemudian juga saya mulai browsing-browsing tuh cara kegiatan pembelajaran yang gimana sih yang sesuai dengan anak usia TK. Udah mulai sih, kayaknya udah di 80% gitu, posisi saya saat ini. Oke. Oke, nah, oke. Ini tadi disebutkan sudah dari 80% sudah lumayan tinggi sebetulnya ini ya. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan. Kalau menurut Bu Martiana nih, tadi kan sebetulnya ini sudah lumayan tinggi nih persentasenya sudah 80% Bu ya. Jadi kira-kira langkah-langkah apa nih yang mungkin bisa Bu Martiana lakukan untuk meningkatkan persentase dari membuat pembelajaran yang berpihak kepada murid nih, dan apa-apa aja yang mungkin bisa Bu Martin. Oh ya.
di sini Pak ya, di latar belakangnya mungkin karena saya orangnya agak sedikit perfeksionis ya Pak ya, jadi saya itu harus yang Oke. bagus gitu Pak orangnya. Nah jadi berasa kepikiran terus kalau misalnya eh, kayaknya tuh masih kurang gitu. Nah jadi yang akan saya lakukan untuk menaikkan progres saya itu ya, pertama sih saya ini berusaha untuk mensosialisasikan dulu, ini mengajak orang tua murid dulu Pak. Karena beberapa orang tua murid itu masih pemikiran mereka itu masih di kayak yang bahwa anak mereka itu Pak harus bisa calistung, dengan cara belajarnya itu harus yang duduk, anteng, diam, kayak anak-anak di SD, SMP gitu Pak ya, duduk, nulis, nanti Mhm. belajar baca. Nah, itu salah satunya yang akan saya perbaiki Pak. Saya akan mengajak orang tua untuk memahami bahwa gaya belajar anak saat ini tuh beda dengan maksudnya tuh jangan disamakan dengan mereka waktu dulu, waktu mereka anak-anak Oke. itu satu. Kemudian juga saya mau mengajak teman-teman, rekan-rekan saya, agar mereka juga mendukung nih apa yang saya lakukan. Jadi mereka juga mau melakukan apa yang seperti yang saya lakukan supaya kita itu sama Pak. Jadi satu sinergi lah gitu di sekolah, Oke. sehingga orang tua murid juga ini akan semakin percaya dengan apa yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga juga saya ini berusaha untuk membuat itu menyediakan fasilitas, karena kegiatan pembelajaran yang menurut saya berpihak pada murid ini biasanya saya menerapkan ini sih berdiferensiasi. Nah, kalau berdiferensiasi itu kan perlu fasilitas media pembelajaran itu perlu yang beragam Pak. Nah, jadi saya mulai mencari itu, misalnya saya juga bekerja sama dengan bank sampah, kemudian juga masyarakat sekitar, itu biasanya kita memanfaatkan barang-barang bekas untuk dijadikan media pembelajaran, seperti kalau misalnya ada bekas kayu-kayu bekas itu jadi nanti kita bikin permainan apa gitu, atau anak cuma menyusun-nyusun kalau ini itu pas seperti itu sih. Jadi saya jadi melibatkan orang tua, melibatkan teman sejawat, dan juga tentu kepala sekolah, kemudian juga eh, apa maksudnya lingkungan sekitar sekolah lah, seperti bank sampah tadi atau puskesmas juga, kemudian pemadam kebakaran, kantor polisi Pak, seperti itu. Oke. Ya, terima kasih. Saya konfirmasi Bu ya. Ini luar Iya, biasa sebetulnya nih ya, ada tiga hal yang bisa dipilih tadi kan. Yang pertama adalah mensosialisasikan kepada orang tua supaya sama persepsinya ya, kalau anak tuh yang pintar tuh bukan yang diam seperti dahulu kayak gitu ya. Kemudian yang kedua bisa mengajak teman untuk mendukung apa yang dilakukan. Kemudian yang ketiga juga eh, berusaha untuk menyediakan fasilitas dari yang ada di sekitar dulu. Oke, dari 3 hal ini mungkin kira-kira mana nih yang menurut Bu Mardiana nih yang bisa diambil terlebih dahulu nih, yang bisa dilakukan? ini aja sih Pak, berkolaborasi dengan teman, mengajak teman untuk eh, menyamakan pemikiran bahwa penting itu kegiatan pembelajaran yang memang benar-benar sesuai dengan eh, gaya belajar anak, dengan kesiapan belajar anak, sehingga kegiatan pembelajaran yang saya lakukan itu bukan cuma di kelas saya saja, tapi di kelas lain juga, sehingga bisa eh, juga membantu meningkatkan pemahaman orang tua bahwa pembelajaran yang menyenangkan buat anak itu ya yang sesuai dengan kodratnya anak Pak. Seperti itu sih sebenarnya, menurut saya yang paling prioritas Oke, memang itu iya sih. siap. Oke, Ya, oke, oke. Nah, jadi Bu Mardiana tadi yang dipilih adalah untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat tadi ya? Oke. ya. Saya ingin mengkonfirmasi, kira-kira nih untuk tindak lanjutnya berapa lama nih atau kapan nih ibaratnya Bu Mardiana mau melakukan ini, mau berkolaborasi dengan rekan sejawat kapan nih kira-kira? Untuk memulainya sih kalau bisa saya akan segera saya lakukan. Cuman kalau waktu kayaknya sedikit agak perlu persiapan, karena ada beberapa teman juga yang mungkin mereka nggak mau ya, bukan nggak mau sih, cuma rada sulit diajak itu untuk melakukan perubahan, terutama untuk kegiatan yang seperti ini kan itu perlu waktu, kemudian juga perlu kreativitas yang lumayan tinggi.
juga perlu pemahaman lagi. Nah, jadi sekitar 2 minggu lah mungkin saya baru bisa yang benar-benar full buat mengajak teman-teman itu biar sama-sama mau memberikan pembelajaran yang memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan anak. Ya, Ya, iya, oke. Ya, terima kasih. Oke, wah sangat-sangat menarik sih apa yang disampaikan oleh Bu Mardiana ini ibaratnya walaupun sudah mencapai 80% tadi itu masih mau meningkatkan lagi ya. Jadi tadi waktu yang disampaikan juga kurang lebihnya 2 minggu karena kan memang perlu mengatur waktu Bu ya, karena iya. juga ada kesibukan masing-masing. Oke. Nah, dari pembicaraan kita proses coaching hari ini nih gimana perasaan Bu Mardiana? Eh, udah ini Pak ya, lega banget ya kayaknya ya. Udah ada temen yang bisa diajak ngobrol itu yang maksudnya itu yang bisa membantu saya itu menemukan cara saya untuk memperbaiki dan mengurangi kekhawatiran yang saya hadapi saat ini Pak. Jadi, makasih banyak ya Pak ya. Oke, oke, oke. Oke, kalau misalkan dari tadi kan Bu Mardiana mengutarakan bahwa sudah sampai di 80% nih awalnya tadi. Iya. Kira-kira kalau misalkan nanti setelah Bu Mardiana bisa berkolaborasi dengan teman tadi itu, kira-kira persentasenya masuk di angka berapa, Bu? Eh, itu Pak. Nah, kalau presentasinya yang saya bilang 80 itu cuma untuk saya Pak. Maksudnya itu untuk saya tuh untuk saya dan di kelas saya. Sedangkan di kelas lain kan masih beberapa guru itu masih pakai metode yang lama, pakai yang ceramah, kemudian yang masih ada lebih banyak yang pembelajaran itu yang cuman fokusnya di guru, bukan berpusat pada anak. Nah, jadi eh, kalau untuk yang keseluruhan itu sih insya Allah kalau saya lihat dari progresnya teman-teman juga ya, kayaknya sih bisa aja sih sampai kalau di 2 minggu ke depan tuh ya naiknya 10% lah dulu. Karena kan saya juga nggak berani eh, ekspektasi yang tinggi dulu ya. Karena kan teman-teman itu kan juga ini ada yang beda pendapat ya. Jadi untuk ke 2 minggu ke depan tuh insya Allah 10% dulu naiknya jadi 90 dulu. Gitu. Seperti itu Pak. Oke, oke, oke. Iya, siap. Oke. Ya, jadi itu juga sudah lumayan besar, Bu, ya kalau naik 10% jadi 90% itu lumayan besar ya. Oke. Kesimpulan apa nih yang bisa kita ambil dari percakapan kita di siang hari ini, Bu Martiana? Ini Pak. Eh, Kesimpulan dari percakapan kita hari ini ya Pak ya, saya dapat membuat kesimpulan bahwa sebenarnya kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid ini harus harus memiliki sinergi yang sama antara orang tua, guru, dan juga eh, kepala sekolah gitu ya Pak ya. Dan penting Ya, dilaksanakan itu dengan cara berkolaborasi baik dengan orang tua juga dengan teman-teman sejawat. Karena hal tersebut berhubungan dengan murid-murid, jadi kita harus melibatkan orang tua itu penting agar karena ini Pak, karena kan waktu anak itu lebih banyak di rumah daripada di sekolah. Jadi ya, dengan betul. kita berkolaborasi dengan orang tua itu supaya orang tua juga bisa melanjutkan apa yang kita ajarkan di sekolah supaya tidak Oke. berbeda. Jadi anak nggak bingung. Nanti di sekolah katanya boleh main yang kayak gini, tapi ternyata di rumah nanti malah dilarang, dimarahin. Jadi kan mereka nanti bingung, Oke, Pak. betul. Jadi itu Iya, penting betul. juga. Nah, juga berkolaborasi tadi dengan teman sejawat agar anak lain juga sama kegiatannya juga sama seperti kegiatan di kelas saya, Pak. Itu juga penting. Kemudian yang penting juga adalah kepala sekolah. Kepala sekolah menyetujui dengan kegiatan apa yang kami laksanakan sehingga kepala sekolah mendukung kegiatan-kegiatan kami. Jadi kami merasa tenang dan nyaman dalam melaksanakan tugas kami, Pak. Begitu, Pak. Oh, iya, siap, Pak. Kesimpulannya sudah sangat eh, rinci ya. Jadi memang perlu kolaborasi dan juga dukungan intinya dari semua pihak. Oke. Ya, Iya. saya jadi penasaran nih. Jadi nanti mungkin 2 minggu lagi kita akan bertemu. Nanti kita obrolin gimana sih nanti hasil yang akan diperoleh oleh Bu Mardiana ya.
Oke Pak, siap. Oke ya. Terima kasih Bu Martiana, nggih. Nanti ketemu Ya, lagi di pertemuan selanjutnya. ya, Terima kasih. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.